Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana inna nas'aluka bi'izzatika wa quwwatika wa qudratika an tarzuqana fahma wa ilma wa aqla wa fiqha al-imam Syafi'i wa nakhussu khususan sahibi hadzal kitab al-imam Jalaluddin al-Mahalli wal imam An-Nawawi mutawassilan bisuratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sifatis sholati, bab menerangkan tentang sifat sholat atau rukun-rukun sholat atau tata cara sholat. Jadi sifat itu artinya itu, sifatus sholat kaifiyatus sholat. Ada buku namanya Sifatus Sholatin Nabi kaifiyatus sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu sifatis sholati kaifiyatiha wa hiya, adapun sifatus sholat itu tashtamilu khabaru linhiya wa hiya tashtamilu ala furudin, ya. Dan ini mencakup beberapa furud fardu. Yang mana tuh fardu tersebut tusamma arkanan, ya, dimaksud fardu tersebut adalah dinamakan dengan arkan. Wala sunanin, dan atas sunah-sunah takti yang akan datang apa sunnah ma'aha bersertanya al-arkan. Jadi kaifiyatus shalah mencakup rukun dan sunnah. Arkanuha, adapun rukun-rukun salat itu 13 mabni fathah, itu namanya tarkib apa? Adadi mabniun 'ala al-fathah. Arkanuha 13 wa fil rawdati, dan dalam kitab Rawdah itu 17. Adda minha, menghitung minha darinya at-tuma'ninata, pada tuma'nina fi mahaliha, di dalam tempatnya, al-arba'ata, pada 4, minar ruku, daripada ruku. Jadi kalau di total ar-ruku' wa tuma'ninatu fih 2. Tapi kalau cuma 13, tuma'ninahnya semuanya dihitung 1. Minar ruku'i, dari ruku', wa ma ba'dahu, dan setelah ruku', yaitu i'tidal sujud dan duduk di antara dua sujud. Arkanan, pada rukun, wa ja'alaha, dan menjadikanha padanya tuma'nina huna di sini kal juz'i, seperti bagian, min dzalika, dari itu semuanya. Wa huwa, adapun ini itu ikhtilafun, perbedaan, fil lafzi, dalam lafaz, dunal makna, tidak secara maknanya, karena sama saja. Arkanuha 13, pertama apa? An-niyatu, yaitu niat dalam salat wajib. Wa hiya, adapun niat itu al-qasdu, menyengaja. Fa in shalla, jikalau salat siapa man fardhan, pada fardu, ay arada ay yusalliya ma huwa fard, yaitu dia menghendaki mau salat fardu, maka harus apa dia? Maka wajaba, maka wajib apa qasdu fi'lihi, menyengaja melakukan kefarduan. Nah, jadi mengatakan apa? Usolli fardhal. Kalau zuhur, zuhuri. Jadi itu secara jelas. Baik bil qalbi atau bil lisan. Nanti dijelaskan bahwa niat bil lisan qabla at-takbir sunnah, ya. Niat dengan lisan qabla takbir sunnah. Bi ayyaksida, yaitu menyengaja siapa musalli fi'la sholati, pada pekerjaan salat. Wahia, adapun niat huna di sini ma'ada niyati, selain niat, li annaha la tanwi, ya, ma'ada niyati li annaha, karena niat itu la tanwi, tidak diniatkan. Walidzalika, oleh karena itu, jadi enggak boleh pokok salat, enggak boleh pokok niat salat, enggak boleh. Jadi niat tuh salat itu apa? Salat zuhur kah, qabliyah kah, ba'diyah kah, tahiyatul masjid kah? Bila dikatakan innaha, bahwa sungguhnya niat itu syartun, syarat. Nah, pendapat lain syarat. Wa ta'yinuhu, dan menentukan birraf'i, dengan dibaca rafa', min zuhurin,
Tapi rafi dengan dibaca rafa min duhrin seperti salat zuhur au ghairi. Jadi harus jelas sholli fardhu dhuhri. Wal asahhu, adapun apa yang sahih itu wujubu niyatil fardhiyati, wajib meniatkan kefarduannya. Maka tadi saya katakan apa? Usolli fardhu dhuhri ma'adzikri as-sadiqi, dengan menyebabkan sesuatu yang tepat bisolati, dengan solat al-mu'adati, yang biasa li ta'yini biniyatil fardhiyati lis-salati al-asriyati. Supaya apa? Supaya jelas nih mau solat fardu atau mau solat sunnah. Karena ente masuk masjid mau solat isya misalnya, antara ente sholat qabliyah isya dengan apakah ente sholat tahiyatul masjid beda. Kalau anda niatkan tahiyatul masjid, ya tahiyatul masjid. Tapi kalau anda niatkan apa? Niatkan qabliyah isya, maka pahalanya qabliyah isya. Oke, tapi kalau tahiyatul masjid berarti anda tidak dapat pahala qabliyah. Gitu. Fala yajibu ma'adzikr wasani yaqulu, wasani adapun yang kedua yaqulu berkata huwa munsarifun ilaiha biduni hadhi niyyah, fala yajibu bi khilafil mu'ada fala yansarifu ilayya illa biqasdil i'ada. Wasani adapun yang kedua yaqulu berkata siapa musannif musalli huwa munsarifun ilaiha. Adapun orang yang bersolat itu munsharifun ilaiha. Apa munsharifun ilaiha? Lari daripada solat bidunin hadhihi niyati, ya, tanpa inilah niat. Jadi kalau antum enggak niat sholli fardhu dhuhri, maka namanya munsharifun min hadhihi an-niyyati ilaiha, dari solat. Fala yajibu, maka tidak wajib. Bi khilafil mu'adati, beda dengan salat mu'adah. Ada mu'adah fala yansarifu ilaiha bi qasdil i'adah. Jadi kalau mu'adah, salat i'adah itu apa? Tidak wajib ditentukan lagi. Karena apa? I'adah itu apa? Salat yang diulangi untuk kedua kalinya karena liqasdi as-sawabi, karena tujuan untuk mendapatkan pahala lebih. Dua sholat duhur sendiri, ada sholat berjamaah, anda boleh ikut sholat duhur lagi bi qasdi apa? Ziyadati thawabi. Sholli sholatan lillahi ta'ala, Allahu akbar, boleh. Dunal idhafati ila Allah ta'ala, tanpa harus diidhafakan kepada Allah ta'ala. Jadi antum sholat enggak wajib dikatakan sholli fardhul maghribi lillahi ta'ala, tidak harus lillahi ta'ala, ya. Wal asawtunal idhafah fala tajibu, maka tidak wajib li annal ibadah, karena ibadah la yatakunu, tidak ada apa ibadah illa lahu, kecuali hanya kepada Allah. Waqila, dan dikatakan tajibu, wajib inti katakan lillahi ta'ala. Kenapa? Liyatahaqqaqa ma'nal ikhlas, supaya benar apa makna ikhlas. Karena apa? Ketika diulang, dilafatkan, itu menjadi apa? Benar-benar ikhlas itu muncul. Ya, maka harus benar-benar apa? Dilafatkan, dimunculkan, diniatkan. Perhatikan, ente jualan, ya. Jualan apa? Buka toko. Ya, buka toko. Ente tanpa melafalkan siapa mau beli, ini sama saja. Ente itu apa? Sudah niat jualan. Tapi ketika ente promosikan, ketika anda berada di depan toko, silakan yang mau nih murah, itu maknanya beda, bro. Maknanya beda. Sekarang toko itu di HP, ya, toko online. Antum live TikTok jualan apa? Baju. Ya, diem aja. Siapa yang mau datang? Iya atau enggak? Ya silakan DCO, digercep. Nah, apa lagi? Silakan ditanya-tanya, di komen ya, murah. Hanya di live ini saja ada potongan harga, padahal sama aja. Nah, live di TikTok ketika ada potongan harga ada di live, besok enggak ada lagi, bohong itu.
Karena besok live lagi ngomong kayak gitu lagi dan harganya sama, ya. Enggak beda. Jadi orang ngomong ayo silakan itu beda. Makanya tadi apa? La tajibu liyatahaqqaqa ma'na al-ikhlasi wal asahhu, adapun yang sahih annahu sesungguhnya yasihu sah apa al-ada'u salat ada bi niyatil qada'i wa aksihi. Jadi boleh niat qada, niat salat ada diniati qada atau qada diniati ada. Itu ketika di dalam keadaan ghayyimun. Ghayyimun itu apa? Ghayyimun ketika ada apa? Ketika ada mendung. Ini sudah maghrib atau belum ya? Atau ini sudah selesai apa namanya salat subuh. Nah, matahari terbit. Kalau antum niat qadaan lillahi ta'ala sah yuhsabu bihil ada. Nah, niat ada ketika ghaib enggak apa-apa. Tapi terang benderang kok ente salat tadi salat apa? Salat asar. Antum niat qadaan lillahi ta'ala enggak sah. Kenapa? Li ta'ala bihi. Karena buat main atau qadaan lillahi ta'ala. Atau ente salat qada kok niat ada, sudah tahu. Itu qada kok ente niat ada, la tasihhu. Kenapa? Li ta'ala bihi. Wa huwa qaulul aktsarin, adapun ini adalah pendapat kebanyakan orang al-qailina yang mengatakan bi annahu la yushtaratu fil ada niyatul ada. Kalau ada enggak usah niat ada. Jadi ente salat asal tadi usolli fardhul maghribi lillahi ta'ala Allahu akbar, enggak usah mengatakan adaan lillahi ta'ala sah. Ulangi. Jadi niatnya enggak usah adaan sah. Karena apa? Anta fil waqti wala fil qada niyatul qada. Nah, ketika antum di dalam salat qada ndak wajib apa? Niyatul qada. Wa adamus sihhati, adapun kalau ndak sah itu mabniyatun, dibangun atau disandarkan ala istirati dzalik, atas disyaratkan itu semuanya. Wa muraduhum, adapun yang dimaksud dari mereka kama qala, sebagaimana yang diceritakan oleh al-Imam An-Nawawi fi Rawdah, as-sihha liman nawa jahilal waqti li ghaimin. Sah-sah saja qada bi niyatil ada bi niyatil qada. Kapan? Ketika nawa jahilal waqti, ketika dia berniat mau salat jahilal waqt. Apa jahilal waktu? Tahu waktunya ini udah masuk duhur atau belum, atau sudah selesai duhur. Au nahwihi, atau selainnya, atau dhannan, dia menyangka khurujal waqti au baqa'ahu, waktunya ini udah keluar atau masih ada. Tsumma tabayyana al-amru bi khilafi dhannihi, kemudian apa? Ternyata saya niat qadha, kok ternyata masih jam 5 subuh, berarti masih apa? Masih subuh. Sah enggak sholatnya? Sah. Tadi ketika mendung misalnya, atau nanti listrik mati enggak tahu ini jam berapa. Ammal alimu, adapun orang yang mengetahui ini memang waktu maghrib, ini waktu asar, ini waktu zuhur. Ammal alimu bihali fala tan'aqidu salatuhu qat'an litala'ubihi. Salatnya enggak sah, Pak Ahmad. Kenapa? Main-main. Apalagi ada orang tuh kan banyak di TikTok, di YouTube. Orang apa? Bikin konten mainin sholat ditempelin kepalanya, tinggal lari. Ada sholat rukuknya kebalik, apalagi? Tidak boleh. Apa dalam Al-Quran? Qul abillahi wa bi ayatihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Tidak boleh mainin ayat itu, tidak boleh. Mainin sholat dibuat main banyak sekali. Ya, mafhum? Termasuk ada orang jadi imam sholat taraweh, live TikTok, mengaktifkan apa namanya mode sawel. Sampai ke sholat, tahu pokok disawel dulu. Sholat loh. Jadi imam sholat taraweh. Nah inilah. Aku dulu itu waktu zaman dulu itu sholat kok nggak ikhlas itu gimana caranya? Sholat kok bisa riya? Nggak kebayang sholat kok nggak ikhlas. Sholat kok riya gimana? Sholat ya sholat. Gimana sholat kok riya? Oh, sekarang terjawab. Sholat riya itu sholat live.
Sholat kok pakai live itu gimana kan? Beda dengan pengajian. Pengajian itu apa? Nasyrul dakwah, nasyrul ilm. Tapi kalau antum sholat dan di live-in, sujud lagi bikin. Enggak? Ya. Ya semoga diterima gitu. Nah, tapi enggak banyak gift, malah apa? Banyak dihujat orang. Gimana? Ya bismillahirrahmanirrahim. Karena ya sholat deh. Sholat itu nafsi. Beda dengan pengajian. Pengajian itu nasrul ilm, nasrul dakwah. Beda. Ya, paham tuh? Nah, aku lihat orang sholat dapat apa? Hah? Nggak dapat apa-apa. Baik. Mana tadi? Jadi kalau apa? Kalau sengaja main-main, udah jelas waktu zuhur ini. Sholli fardhu zuhri arba'a rakaat mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Enggak boleh litala'u bihim. Naqalahu fi syarhil muhadzab an tasrihihim. Ini dinukil oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzab. Silakan beli ya. Beli yang murah saja. Ya, silakan beli. Nah, milik saya itu 23 jilid. Belilah. Dev, udah beli Dev? Belilah deh. OTW ya, lagi dipesan di Shopee. Wanablo, betul? Nah, wanablo dunal waktu awis sabab kal fardhi fima sabab. Wanablo adapun salat waktu, salat nafil. Dul waktu yang punya waktu tertentu. Oke. Salat Idul Adha sekarang boleh enggak? Enggak boleh, ada waktunya. Salat Idul Fitri sekarang boleh enggak? Maka ketika salat Idul Fitri, Idul Adha punya waktu yang jelas, niatnya harus ta'yin fardhiyah atau nafliyah. Sholli sunnatan apa? Idul Fitri harus jelas ta'yin. Tapi kalau sunat mutlak, ini sekarang sunat mutlak itu sholli sunnatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Sholli lillahi ta'ala. Itu sunat mutlak, enggak ada waktunya. Kapanpun dimanapun Anda boleh. Tapi kalau punya waktu sholat ba'diyah, waktunya kan jelas setelah itu kan. Harus ta'yin sholli sunnatan zuhri ba'diyatan lillahi ta'ala. Jangan nanti bolak-balik qabliyatan lillahi ta'ala litala'ub hada batal. Awis sabab atau sholat sebab, punya sebab seperti apa? Masuk masjid, sholli sunnata tahiyatal masjid. Kal fardhi, seperti niatnya dalam sholat fardu fi ma sabaqa min ishtirati qasdi fi'li sholati wa ta'yiniha. Dari syarat-syarat menyengaja sholat, menentukan niatnya apa? Ya, duhur atau maghrib, ka sholat Idul Fitri, seperti sholat Idul Fitri, awin nahar, sholat nahar itu Idul Adha, wa sholatil duha, wa ratibatil isya'i wal witr, wa sholatil kusufi wal khusuf, wa sholatil istisqa, wa fi ishtiratin niyati an-nafliyati wajhani. Kemudian di dalam pensyaratan niat nafliyah, wajhani ada dua pendapat, kama sebagaimana fi niyatil fardhiyati, di dalam niat fardu. Qultu, mengatakan siapa saya, Imam Nawawi, as-sahihu adapun yang sahih, la tushtaratu, tidak disyaratkan apa niyatun nafliyati, niat nafliyah. Jadi boleh antum mengatakan usolli Idul Fitri lillahi ta'ala Allahu akbar. Ya, khurujan anil khilaf, biar enggak bikin orang ribut apanya khilaf pendapat. Kasih aja nafliyah. Usolli sunnatal Idul Fitri lillahi ta'ala, atau usolli Idul Fitri raka'ataini adaan ma'muman sunnatan lillahi ta'ala. Sunnahnya boleh di depan. Kalau boleh juga boleh di belakang. Kalau di belakang sunnatan lillahi ta'ala, atau apa? Sholli sunnatan li'idil fitri raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Lengkap, biar enggak khilaf.
Satu mengatakan iya enggak, biar enggak, itu khurujun anil khilaf. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma belum. Li'adamil makna, karena tidak ada makna al-mu'allal yang dijadikan ilat bihi dengannya ma fil fardiyati dalam fardiyah. Wa fi ishtirati niyatil ada'i wal qada' wal idhafa ila Allah ta'ala al khilafu as-sabiq. Apakah harus menyebutkan lillahi ta'ala adaan qada'an? Ini tadi sudah disebutkan, jadi sama. Kemudian wa yakfi dan cukup fin nafli di dalam sunat nafal al mutlaq yang mutlak. Wa huwa adapun nafal yang mutlak itu ma apa-apa la yataqayyadu tidak ditentukan. Di waktin dengan waktu la wala bisababin tidak dengan sebab apa niyatu fi'li sholati, niat melakukan sholat. Jadi inti sholat mutlak. Sudah taraweh nih, waktunya kosong, jam 9 malam mau sholat, usolli lillahi ta'ala, Allahu Akbar, dah selesai. Dah udah sunnatan lillah, nggak usah sunnah. Fardiyah, enggak fardu kok. Usolli lillahi ta'ala, Allahu Akbar, ya. Tanpa harus apa? Tanpa harus fardiyah, sunnah, nggak usah. Ya. Lihusulihi, karena hasilnya dia dengannya niat. Walam yadhkuru, dan tidak menyebutkan siapa para ulama huna di sini khilafan pada perselisihan fi ishtirati niyatin nafliyati di dalam mensyaratkan kesunahan, niat kesunahan. Wa yumkinu, dan mungkin apa maji'uhu didatangkan khilaf, silakan kama qala ar-rafi'iyyu wa maji'ul khilafi fil idhafati ila Allah. Adapun kalau salat nafliyah ulama khilaf apakah ada apa harus diidhafakan lillahi ta'ala atau tidak. Nah, satu mengatakan harus lillahi ta'ala, yang satu hendak usolli lillahi ta'ala, boleh. Usolli Allahu Akbar, boleh. Usolli saja Allahu Akbar, boleh. Niat sholat Allahu Akbar. Perhatikan wan niyatu, adapun niat itu bil qalbi dengan hati. Wala yakfi, maka tidak cukup apa an-nutqu mengucapkan niat, melafazkan niat ma'a ghaflatihi, sedangkan apa hatimu lalai. Qali fardhu dhuhri, ternyata pikirannya ingat imam, ingat depi, ingat zul, ingat aan. Berarti kan lambene itu gak koyok, tidak sesuai dengan apa hatinya, tidak nyambung. Wala yadurru, tapi tidak yadur apa annul qunut bi khilafi ma fihi. Jadi niatnya sholli fardhu dhuhri, lambene fardhu dhuhri, tapi niat hatinya itu sholat subuh sah. Ka'an qasada dhuhra, seperti dia hatinya alif Yunus ayat. Seperti apa hatinya niat sholat zuhur, tapi wasabaqa mendahului apa lisanuhu, lisannya dia ilal asri pada asr. Yunus, kan saya ngomong bolak-balik, kalau nak punya kitab tulis. Ya bukan sekarang nulisnya gimana? Nulis tuh, minjem kitabnya mas, saya tulis gitu. Yang nggak punya kitab nulis. Zaman mana? Ban, punya kitab? Hah? Innalillah, uang sakumu itu berjuta-juta kok. Ban, ditulis, jadi sebelum ngaji tulis, gitu loh rek. Itu namanya thalibul ilm. Ya Yunus, nggak kayak gitu, tidur ngaji. Makanya saya membuat contoh di kitab-kitab nahwu. Apa? Ajibtu min talibin naimin waqtat darsi. Aku itu heran, oh no santri di kelas ngantuk tidur. Nah, sabaqa lisanu ilal asri. Kemudian apa? Wa yundabu, dan disunnahkan apa an-nutqu, niat apa melafatkan niat bil manwi dengan apa yang diniatkan qubailat takbir, sebelum takbir, liusaida supaya membantu apa al-lisanu lisan al-qalba pada hati. Ini niat sebelum anti Allahu Akbar. Sholli fardhul maghribi adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar sunnah. Saya ulangi, Imam Nawawi dalam kitab ini mengatakan apa? Sunnah melafalkan niat.
Tidak seperti apa yang dikatakan oleh Wahabi di YouTube-nya. Tidak ada melafalkan niat di dalam madhab Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan, bohong. Bohong. Saya ulangi, bohong. Saya ulangi, bohong. Salafi bohong. Bukan Salafi, Wahabi bohong. Saya ulangi, bohong. Ini jelas. Mengatakan lagi apa? Di dalam kitab Syafi'i yang paling kecil saja yaitu Takrib Abi Syuja dijelaskan bahwa apa? Bermusik, main musik itu hukumnya haram. Bohong. Di dalam kitab Takrib tidak ada bahasan musik. Saya hafal kitabnya. Ente juga berkali-kali belajar takrib. Ada atau enggak? Ada. Enggak ada. Dalam kitab takrib sendiri. Kemudian disebarkan ke orang. Bahwa apa? Musik itu, apa namanya? Nyanyi, lagu itu haram. Antum cari sampai mencet, enggak ada. Saya jamin. Kenapa enggak ada? Enggak ada, Rek. Saya ini mengajar takrib bolak-balik. Saya itu hafal takrib bolak-balik. Kau ono nek bahasa itu ndak ono. Apalagi dikatakan Imam Nawawi mengatakan apa? Bid'ah melafalkan niat di dalam sholat. Mana ada ini loh, delok nih. Jadi itulah orang tuh kalau nggak tahu. Oke? Paham tuh? Laki dia mengatakan rukun wudu dalam mazhab Syafi'i ada 2. Yang antum baca takribnya jelas loh. Wa furudul wudu sittatu asya'ani atau 'indal ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ilal marfiq mirfaqaini wa ghuslul rijlaini ilal ka'baini wa tartibu ala ma dzakarna. Katanya cuma 2. Gimana? Kata Khalid Basalamah 2, Syafiq Basalamah ada 4. Diketawain apa ini? Alif Yunus ini. Kalau nggak baca kitab Syafi'i jangan ngomong Syafi'i lah. Kemudian itu sampaikan kepada orang, jadinya apa? Bohong. Saya ulangi, bohong. Tentu ini harus diungkap. Karena apa? Banyak sekali kebohongan. Ini harus bohong. Nah, kesel saya ini. Kenapa Pak Ahmad? Mau tanya? Nggak. Lanjut. Niat itu dalam hati. Mana hadisnya niat dalam hati? Ya, kalau melafatkan niat, apakah Rasulullah melafatkan niat? Iya. Dengerin hadis Bukhari. Rasulullah ketika haji, ketika ambil miqat, tak tahu niatnya kayak gimana. Kemudian diajari oleh Jibril. Niatnya bagaimana? Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Maka ada Ustadz Mu'allaf Koh siapa itu ya, yang baru. Koh Stephen, nah itu, yang dulu mempunyai game-game online, perjudi-judi online tuh. Kalau Anda sholat, datang ke masjid, mau sholat duhur, datang ke musola, datang ke masjid, langsung sholat Allahu Akbar, nggak usah niat. Ulama mana yang katakan nggak ada niat? Ini bahayanya orang. Kalau saya masih mu'allaf tuh belajar baca kitab dulu, mondok dulu kayak Pak Ahmad loh. Mondok dulu, kan kebanyakan kita ini baru sadar tuh ceramah. Halo. Nanti jangan-jangan apa? Jangan-jangan suruh baca ini tidak bisa. Wal adharu dibaca wal adhari. Nah, gitu kan? Ada hadis misalnya miftahul faraji adzikru. Salah baca. Miftahul farji adzakaru. Padahal yang benar apa? Miftahul faraj adzikru. Apa? Kunci. Iya, itu adalah zikir. Salah baca. Miftahul farji adzakaru. Kan koplak. Lah kayak gitu banyak, nggak hanya di Indonesia. Syekh Wahabi di Mesir itu apa? Banyak orang itu tukang jam. Kemudian apa? Buka ini fatwa halal, fatwa ini, fatwa itu. Nah, ini kalau orang mau berfatwa itu harus apa? SHI minimal itu dulu, Rek. Kalau jurusannya MN, Magister Manajemen berfatwa kan yo. Gimana tuh? Halo? Tahu MM?
Kalau saya menulis di dalam tesis saya tentang fatwa, orang tuh nggak boleh fatwa kecuali satu, lulus S3 jurusan fikih dan sudah selesai sampai 10 tahun. Itu baru ngomong fikih. Jangan baru tobat, baru hijrah atau baru hijrah. Hijrah baru tobat. Baru tobat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan wadaibani wal filiku merki lampu. Wakilan jadi nekil waktu jadi jengnet. Kerikil tu tapi lambut cengene capel supaya senenge ngupil. Nya wala paksa lan ora ono bakso. Wala paksa kok ora ono bakso gimana? Nah, di sunnah ya. Jadi lisan ini menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Maka dalam syair, dalam nahwu sharaf dikatakan apa? Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya kalam ini aslinya itu di dalam hati. Hanya saja Allah menjadikan kita lisan untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Nah, orang ngomong usul itu yang mengungkapkan niat yang ada di dalam hati. Lanjut asani, adapun yang kedua, fardu yang kedua itu takbiratul ihram. Wa yata'ayyanu dan jelas fiha di dalamnya takbiratul ihram alal qadiri atas qadir orang yang mampu apa Allahu akbar, lafaz Allahu akbar. Tapi orang kok bisu, gimana takbirnya? Ya enggak bisa lafaz Allahu akbar. Tahu bisu? Nah, atau orang lagi penyakit sariawan, enggak bisa ngomong Allahu akbar tapi Allah. Sakit sariawan. Seperti Nabi Yunus, Nabi Ayub. Nabi Ayub itu saking sakitnya lisannya apa? Enggak bisa ngomong Allah, zikirnya hu. Maka kalau ada zikir kok hu itu berarti apa? Zikirnya Nabi Ayub. Dalam Al-Qur'an dikatakan la ilaha illa hu. Hu maksudnya apa? Allah. Membaca nanti Al-Hikam Ibn Athaillah Sakandari. Baik. Entah orang mengatakan zikir pakai Allah itu enggak boleh. Gimana zikir pakai Allah itu enggak boleh? Bid'ah adanya. Oh, Al-Qur'an jelas. Fadhkuruni. Iya kan? Ya zikir fadhkuruni Allah. Lu pakai lafaz apa enggak boleh tanya? Oh, Al-Qur'an itu jelas. Ini nas enggak boleh dibantah. Enggak bisa dibantah. Ini bukan mutlak ini. Ini bukan muhkam atau mutasyabih. Ini nas Al-Qur'an jelas fadhkuruni. Man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in a'la minhu man dzakartuhu ma dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Jadi orang dikir Allah boleh. Walaupun saya nggak dikir kayak gitu ya. Tapi hukum fikih itu harus kita jelaskan karena orang itu beda-beda. Kadang apa? Mantep ngono ya ngono, mantep ngono. Paham tuh? Mantap ku baca Allah ya silakan. Man dzakaroni enggak ada, man dzakara Allahu akbar enggak ada. Wa yata'ayyanu fi 'alal qadir apa Allahu akbar li annahu sallallahu alaihi wasallam kana ada siapa nabi itu yaftatihu as-salata membuka salatnya bihi dengannya lafaz Allahu akbar. Al hadis rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu. Wa qala berkata siapa Nabi sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kau lihat saya salat. Jangan orang Jawa diplesetin le. Jadi orang Jawa itu diplesetin Pak Ahmad. Sallu kama raaitumuni usalli. Harus ngomong usalli. Oh muni usalli. Oh no ya muni usalli. Makanya orang salat harus bilang apa? Usalli karena muni usalli. Nabil, ngerti muni? Apa muni? Ngomong bunyinya usalli. Ya enggak kayak gitu deh ya. Muni usalli, tapi ini ulama ahli qalb mentafsirkan raaitu muni usalli itu bukan gerakan rukuk dan sujudnya saja. Kenapa Rasulullah mengatakan di dalam hadis anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu
Rukuknya Nabi itu lama, sujudnya Nabi lebih lama. Zikirnya itu ketika didengar Aisyah, apa? Dia bisa mendengar suara tangisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hatinya. Sampai Aisyah mengatakan, Rasulullah, kau salatni hatta tatafattara qadamak. Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Jangan sholat kok sampai kayak gini. Apa itu udah ngampuni dosa-dosamu. Maka sholatnya Nabi itu apa? Dia mengatakan, qala afala akuna abdan syakura. Maka dalam kitab Hikam Ibn Atha'illahi Sakandari disebutkan ada level muqarrabin. Ibadah kita ini enggak qasdus sawab atau ijtinab ittiqai anin nar. Ibadah kita ini syukur alhamdulillah ditakdir oleh Allah bisa rukuk, ditakdir oleh Allah bisa sujud. Yang membuat kita rukuk sujud itu Allah Subhanahu wa taala. Habis kita rukuk sujud dimasukin neraka, terserah Allah. Dimasukin surga, alhamdulillah. Itu makamnya arifin muqarrabin dalam kitab Syarah Hikam Ibn Atha'illahi Sakandari. Apa? La yara li nafsihi amalan. Dia tidak melihat dirinya beramal. Kita bisa rukuk sujud karena siapa? Antum bisa sujud, bisa ngaji Allah. Jadi apa? Lillahi ta'ala. Makanya makom abdun itu, Pak Ahmad ya, makom abdun itu makom tertinggi, bukan makom nabi dan makom rasul. Maka Allah memanggil nabinya ketika diajak ke Sidratul Muntaha. Apa? Subhanalladzi asra. Kenapa bukan dengan gelar kehormatan? Asra bi nabihi, asra bi khalilihi, asra bi rasulih. Enggak, dia tidak dengan gelar status kenabian, kerasulan, kewalian, tidak. Tapi dengan status abdun. Oke? Untuk abdun tuh enggak? Abdun tuh enggak? Abduhu wa rasul. Enggak, bukan wa abduhu wa rasul. Ini Abdullah. Bukan wa rasuluhu. Lanjut terus. Wah, baru jam 4. Kita sampai jam berapa? Jam 6 kan? Nah, jam 6. Siapa yang mau jam 4? Berdiri dulu, pulang. Enggak apa-apa. Dan Atsani, mana tadi? Fala yakfi, maka enggak cukup antum mengatakan Allahul Kabir. Allahul Kabir itu gimana? Allahur Rahmanu Akbar, enggak boleh. Wala taduruna, enggak apa-apa apa ziyadatun tambahan la tamna'u al-isma, yang tidak apa? Yang tidak menghalang-halangi al-isma pada sisi nama, seperti lafaz apa? Allahul Akbar, ditambahi apa? Allahul Akbar, boleh dikasih al ya, bi ziyadatil lam. Wa kadza Allahul Jalilul Akbar, boleh bil asahih. Tapi kalau lafaz Allahnya antum ganti Ar-Rahmanu Akbar, enggak boleh. Wasani, pendapat kedua, tadurru az-ziyadatu, ya, enggak boleh tambahan itu tadurru, merusak apa az-ziyadatu, tambahan fihi di dalamnya, listiqlaliha bi khilafil ula, ya. La akbaru Allah, enggak boleh juga untuk katakan akbaru Allah, la yakfi ala sahih li'annahu la yusamma takbiran wa yamwasani yamna'u dzalik, enggak boleh. Yes, aneh, jangan aneh-aneh, Allahu akbar saja. Wa man ajasa, adapun orang yang itu ajaza lemah, siapa man wa huwa, adapun dia man itu natiqun apa? Bisa ngomong aneh takbir dengan takbir. Tarajjama anhu, maka dia boleh menerjemahkan bi ayyi lughatin sya'ah. Gusti Allah ingkang ageng, monggo. Lisannya itu masih apa? Masih susah seperti lisannya yang baru masuk Islam, namanya Presiden Korea. Betul? Betul nggak itu? Presiden Korea siapa namanya? Astaghfirullahaladzim. Kim Jong Un. Kim Jong Un. Kim Jong Un. Jong ya. Kim Jong Un. Masuk Islam enggak? Enggak tahu sih beritanya nih. Kim Jong Un itu masuk Islam.
Dia sudah mengumumkan di parlemennya, semua tentara-tentaranya, anggota parlemennya dikasih waktu sebulan harus masuk Islam. Tidak masuk Islam dikasih hukuman berat. Kim Jong Un itu masuk Islam, bro. Jadi negara komunis mau jadi Islam. Siapa yang tahu? Ya muqallibal qulub. Nah, makanya ketika ada orang masih fanatik, biarin aja. Ya, seakan-akan kalau enggak kita yang mendakwai agama Islam nanti agak tegak. Siapa ente? Yang negakkan Islam itu bukan ente. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dulu orang kan marah sama Umar bin Khattab, betul? Marah. Musuhin orang-orang, bunuh orang. Rasulullah doa, Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Ya Allah, tegakkan Islam dengan dua Umar. Siapa dua Umar? Umar bin Khattab atau Umar bin Hakam. Allah mengabulkan dengan Umar bin Khattab. Siapa yang nyangka Umar bin Khattab masuk Islam? Hah? Kita itu seakan-akan kalau promosi, kalau enggak kita ini, enggak ada orang yang menyembah Allah. Prekedek. Hah? Seperti ketika kampanye dulu-dulu, ada yang kampanye, ya Allah, kalau Prabowo nggak menang, kami khawatir engkau nggak akan disembah lagi di bumi Indonesia ini. Kau gila sopo, Mas? Iya tak enggak? Nah, Jokowi dua kali jadi presiden, yo ente je Islam, rek. Nah, sekarang Prabowo juga jadi presiden, yo saya tetap Islam tegak, jadi bukan ente. Maka kalau doanya Mbah Maimun Zubair dibagi, itu mengatakan, ya Allah, satukan dua orang ini antara Prabowo sama Jokowi. Orang kan, nah enggak mungkin lah Jokowi sama Prabowo bersatu, betul? Sekarang bersatu atau enggak? Bersatu. Kamu ngomong apa? Jadi ada ulama itu doa itu bil qulub. Nah, berdoa itu bil qulub. Berdakwah itu bil qulub, bukan hanya dengan apa? Kalau nggak menangkan Prabowo, kau nggak akan. Nah, lanjut. Ya, lisannya siapa tadi? Kim Jong Un, syahadat, ngomong-ngomong, susah. Allah. Ya. Bi ayyi lughatin syaa wa la yu'dalu ila ghairihi minal adhkar. Ya, maka wala ya'dilu itu artinya apa? Tidak boleh utul itu apa? Tidak boleh keluar daripada zikir yang disebutkan. Wa wajaba, dan kalau belum bisa wajib apa? At-ta'allumu, belajar in qadara alaihi, walau bisafari, walaupun harus hijrah atau safar ila biladin akhara, ke negeri yang lain. Dia kata di negerimu, kampungmu enggak ada orang yang masuk Islam, enggak ada orang yang pergi. Wa ba'da ta'allum, setelah belajar, la yajibu qada'u ma sallahu bitarjamah qablahu. Habis itu apa? Kok sholat tadi dengan terjemah? Enggak usah diqadha, illa ayyakuna akhiruhu ma'at tamakun minhu. Kecuali memang mungkin kok enggak mau belajar. Itu mungkin kok mungkin melafadzkan, kok ini enggak mau melafadzkan Allahu Akbar, ya harus diqadha. Fa innahu la budda min salatihi bitarjamah inda dhaiqil waqti li hurmatihi. Karena apa? Ente ketika mengucapkan syahadat waktu salat, ya waktu salat. Enggak ada istilah saya belum bisa rukuk, enggak ada itu. Jadi rukuk, sujud atau baca Fatihah dengan terjemah itu boleh. Andai kata tidak bisa Al-Fatihah nanti disebutkan bab Fatihah, diam saja seukuran Anda baca Fatihah. Nah, atau ini bisa dikir aja. Bismillah. Allah. Boleh, ya. Boleh ketika baru masuk Islam kok masuk waktu sholat, wajib sholat. Walaupun dengan terjemah atau enggak bisa dikir sama sekali, ya silakan berdiam diri selama orang baca Fatihah. Misalnya baca Fatihahnya 2 menit, yo menengok 2 menit. Allahu Akbar. Habis itu rukuk, menang juga. Habis itu i'tidal. Nah, wa wajibana wa yajibu, dan wajib alal akhrasi, atas orang bisu,
apa tahriku lisanihi, menggerak-gerakkan lidahnya, wa syafataihi, dan dua lambenya, gitu kan. Walahati bitakbiri qadra amkani qala fi syarri wa hada hukmu tasyahudih wa salami wa sairi al-khairi. Begitu pula tidak hanya takbir, tasyahud dan salamnya dan dikir-dikir ketika orang akhras itu apa, orang besok harus menggerak-gerakkan. Oke, gerak-gerak rek. Ya. Enakan Islam itu. Wa yusannu, dan disunahkan apa rafu yadayhi, mengangkat dua tangannya fi takbirihi, dalam takbirnya, hatwa mangkibai, seukuran mangkibai. Apa ini mangkib ini? Li hadis Ibni Umar kana yarfa'u yadayhi, karena ada hadis sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat dua tangannya hatwa mangkibai idza iftataha shalah, ketika dia mengawali salat. Allahu akbar. Tapi ada orang takbir gini kan, Allahu akbar. Ada enggak? Ada juga Allahu akbar. Enggak sampai ini Allahu akbar. Ada. Ya. Saat sampai naik begini enggak sunnah. Ulangi, enggak sunnah. Apalagi muter-muter. Allahu akbar. Itu dulu sholat teman saya waktu masih awal-awal belajar kerasakti. Gini. Itu dulu punya teman saya waktu di pondok ikut kerasakti. Ya. Termasuk tukang satpam dulu, kita kan ada satpam asal dulu itu juga jadi penggedenya kerasakti. Saya dulu dirayu aja ajak kerasakti, ya enggak, saya enggak kerasakti. Saya ini apa nama silat itu apa? Tapak suci. Apalagi pagar nusa. SHT itu apa? SHT itu bukan nama minuman SHT ya. EUHT. Setia makan sate. Ya, setia makan sate ya. Wah itu deh. Oh, akbar, masya Allah. Tapi saya tak subscribe-nya gede. Kalau rukuk, kalau apa? Kalau qiyamul lail, masya Allah. Diam qiyamul lail, apa namanya? Tahajud di rumah, dikir. Masalahnya kalau subuh sok tidur itu loh, saya nggak suka. Hah? Nggak suka. Waktu di pondok diajak belajar, diajak sholat, ngajak kelahi. Ini berarti nggak bener lah, nggak bener. Sama kiai saya, belajar kok ya kelahi gimana? Itu loh pagar nusa, setia hati. Apalagi tadi apa namanya? Tapak suci, kelahi gimana? Pakai diisi katanya. Nah lanjut, ini jadi gosip ini, gosip. Nah Anda ini silakan lah belajar yang aneh, yang silat. Tapi nggak usah diisi, itu jin itu dimasukkan ke dirimu itu. Taib wal asahu fi waqti rafi raf'a ma'a ibtidaihi. Apa tadi? Udah cukup ya. Wa yajibu, dan wajib apa qannun niyati, membarengkan niat bitakbiri dengan takbir Allahu akbar, niat dalam hatimu. Walaupun tadi apa antum sebelum sholat, sebelum takbir sudah melafazkan sholli, tapi apa ketika antum takbir apa qannun niyah, yakni yajibu qarnuha bi awwalihi wastihabuha ila akhiri. Jadi harus bareng Allahu akbar. Sunnah boleh apa? Boleh berbaring. Salat sunnah dulu boleh berjalan. Sambil naik motor tuh boleh ketika musafir, tapi jangan talaub. Kata Ustaz Joko boleh berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Enggak. Musafir. Kan saya musafir ke Indomaret Ustaz. Ya, ini kalau didengar orang nggak ngaji, bid'ah katanya. Sholat tuh. Ya begitu Rasulullah sholat di atas kendaraannya. Kemudian sholat sambil berjalan ketika kita safar. Yang penting ketika takbir, niatnya takbir dia menghadap kiblat. Habis itu apa? Kok belok ke kiri? Enggak apa-apa. Alhamdulillah liman hamidah. Allahu akbar. Mafhum? Baik.
Kemarin udah kita jelasin ya. Wa hadha makna qawlihi fir rawdha ka asliha wa yajibu an yukabbira qa'iman haitsu yajibu al-qiyam. Wajib dia bertakbir dalam keadaan berdiri, haitsu yajibu wajib apa al-qiyamu berdiri. Wa syartu adapun syaratnya qiyam itu nasfu faqarihi, yaitu menegakkan tulang belakangnya. Ada begini, Rek. Jangan bungkuk. Oh, bungkuk beneran nanti. Wa idhamu zahr, apa idhamu zahr ya? Tulang punggung. Wa in waqafa mutanahiyan ila amamihi aw khalfi, andai kata dia berdiri tapi nyondong ke depan, nyondong ke belakang, aw ma'ilan ila yamini aw yasar, atau miring itu. Allahu akbar. Oh ini sambil ngantuk-ngantuk imamnya kepanjangan. Ini ya, ilal qiyam mana tadi? Ya ma'ilan ilal yamini wal yasari bihaitsu la yusamma qa'iman la yasihu qiyamuhu. Enggak sah qiyamnya, maka enggak sah salatnya. Coba lagi. Enggak sah salatnya. Fa in lam yantiq. Mana dia? Fa in lam yatik, jikalau enggak mampu siapa dia? Intisoban pada apa? Fa in lam yantiq intisoban pada tegak, wasara maka wasara dan menjadi siapa dia karokiin itu seperti orang rukuk dikibarin karena udah tua au ghairihi atau lainnya. Fasahihu annahu yaqifu kadzalik, maka yang paling tepat adalah ya dia berdiri seperti itu. Misalnya Rek, punggungnya habis kena apa begitu nggak bisa tegak, salatnya begini, ya begini enggak apa-apa. Paham dong? Liqurbihi minal intisab, karena kedekatannya kepada tegaknya. Wa yazidu inhina'uhu, kemudian menambahi apa inhina'uhu, ya apa condongnya dia ila rukuli ruku'i, kepada rukunya in qadara ala ziyadah. Jadi misalnya ada orang kok salatnya karena sakit punggung, salatnya begini, maka ketika ruku harus lebih begini gitu loh. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar. Nggak boleh. Maka kemarin saya katakan, ini kamu kalau sholat di atas kursi hati-hati, banyak orang salah. Allahu Akbar. Ketika ruku, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Sujud juga Allahu Akbar. Nggak boleh, Dek. Sujudnya harus lebih apa? Condong Allahu Akbar. Gitu loh. Ketika Anda sholat di atas kursi. Oke, Mbak Dindi? Paham tuh? Paham tuh? Apa? Coba lanjut apa mengulangi. Apa tadi? Saya ngomong apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi kalau orang kok ruku begini karena sakit apa gitu kan. Ketika ruku harus dilebihkan dikit gitu loh ya. Allahu Akbar. Sujud juga begitu. Andai kata dia nggak bisa sujud kecuali dalam keadaan tadi inhina. Ala ziyadah wa qala al-imam Rafi'i yaqudu, duduk siapa dia man fa idza wasala ila ruku' irtafa'a ilaihi li anna haddahu yufarriqu haddal qiyam. Fa idza wasala ila ruku' irtafa'a ilaihi. Kalau menurutnya ini beda lagi. Kalau nggak bisa tegap apa? Berarti salat saja sambil duduk. Idza wasala ila ruku' berdiri, ya kan? Jadi dia tandai kata tadi orangnya sholatnya begini, maka nggak boleh begitu deh. Apa sholat aja sambil duduk Allahu Akbar. Tapi ketika ruku berdiri dia Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, duduk lagi. Oke, itu kalau imam ya. Tapi yang tadi kau usah ruwet-ruwet gini lah. Pokoknya rodong ini titik ini. Baik. Lianna haddahu yufariqu haddal qiyam fala yata'adda al-qiyamu bi, karena apa? Ukuran dia itu beda dengan ukuran qiyamnya. Walau amkanahu al-qiyamu duna ar-ruku'i was-sujud li illatin bi dhahrihi. Walau amkana, andaikan memungkinkan hu padanya dia apa al-qiyamu berdiri, dia bisa berdiri.
tapi nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud. Di illatin bi dhahrihi. Ada orang nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud karena apa? Punggungnya bermasalah. Misalnya orang ketika dia habis jatuh dari sepeda motor, tulang belakangnya apa? Patah. Harus diperban, dikasih apa itu? Kayu-kayu itu. Terus rukuknya gimana itu? No, nggak bisa. Ini punggungnya loh kayak begini. Dia begini, Allah Isa. Qama. Ya, dunan rukuk wasujud li illatin bi dhahri, karena ada illah di punggungnya. Qama, maka berdiri siapa dia berdua. Wa fa'alahuma biqadri imkanihi filin hina. Cara gimana rukuknya? Ya semampu dia miring. Jadi rukuk salat begini ya. Ketika rukuk, Amin Allah liman minta sujud. Boleh. Dah filin hina dalam miring. Lahuma bisolbi in ajasa fa birraqabah. Tapi kalau nggak mampu deh, ya fa birraqabah war ra'si. Jadi rukuknya itu begini, perhatikan di sini. Kalau nggak mampu in hina, rukuknya pakai raqabah. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar dengan raqabatun. Apa raqabatun? Gulu. Oh, gulu apa? Leher, kepala. Fa in ajasa gak mampu juga au ma'a ilaihima. Ya wis lah. Ya, au ma'a apa? Berisyarah dengannya apa? Raqabah dengan apa? Ra's. Ra'snya bisanya begini begini. Allah. Subhanallah alhamdulillah. Allahu akbar. Kayak gitu juga ada orang ketika dia stroke. Ada enggak stroke? Enggak bisa ngapa-ngapain, sholat dengan mata. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Walau ajaza 'anil qiyami, andai kata dia tidak mampu untuk berdiri. Ai bi an yalhaqahu bihi masyaqqatun syadidatun aw ziyadatu maradin aw khawfu gharaqin aw dawranil ra's fil safina wa ada kaifa syaa. Andai kata dia apa? Andai kata nggak mampu berdiri, ketika berdiri sakit dia, atau takut tenggelam ketika Anda sholat di dalam apa namanya safinah, perahu, maka apa tadi apa? Oh ada kaifa syaa, duduk sakarepmu rek. Duduk sakarepmu, duduk karepmu. Nah. Kan beda-beda, mereng. Ada yang biasa naik kapal kan? Wa dalilu, adapun dalil waftirashu, adapun duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk seperti Anda duduk di rakaat kedua, apa namanya tasyahud rakaat kedua. Wa iftirashu afdal min tarabbuhi fil adhar. Jadi duduk itu apa namanya iftirash lebih utama daripada duduk bersila. Itu tarabbu, tadi bersila. Kamu duduk bersila itu boleh-boleh saja. Allahu akbar, ya Allah, nuhun hamidah. Allahu akbar, boleh. Tapi lebih afdalnya iftishra li annahu qu'udu ibadatin bi khilafi tarabbu. Orang iftirash itu mesti ibadah. Agama apapun, mohon maaf, agama apapun. Ya, agama Hindu apa lagi? Bukan sholat itu duduknya khusyuk loh, rek. Duduk iftirash loh, bukan duduk gini apa ini? Sila ya? Enggak, duduk sholatnya orang Hindu itu iftirash begini. Oh, gimana? Doanya gimana? Oh, sang saya dalu aras-aras sing lintang kumedap. Apa artinya? Di malam-malam ketika lintang kumedap. Apa kumedap? Apa? Kumedap berkedip. Oh, gelap gimana sih? Orang Lamongan nggak ngerti bahasa Jawa. Sang saya dalu aras-aras sing lintang kumedap. Gitu kan? Tangiyo iro sujud rukuk marang pangeran kang murteng dumati.
Kayaknya ini kamu nggak generasi pewayangan ya. Pak Ahmad jangan-jangan orang Jawa, orang Jogja nggak bisa nembang. Bisa nembang Pak? Kak Jawa berarti. Terus nembang Jawa, tapi ya ada maknanya. Ya semua bahasa ya, hanya Jawa, Sunda juga ada. Lagi Minang ada kan? Minang. Lagu apa yang kamu suka itu? Bulan cicilan. Ada kan? Ada lagi deh kan? Siraku ngelut tenan. Baik, lanjut. Wa yukrahu, dan dimakruhkan apa al-iqa'u, duduk iqa'. Ya, wa hiya qu'ud wasailu qa'adati shalat. Ayo, iqa' itu apa? Duduk apa? Duduk iqa' itu apa? Dudukmu seperti duduknya ini lah. Oh, iqa' itu begini. Duduk begini itu enggak boleh, Rek. Ya, duduk kayak gini ya. Nah, itu duduk iqa'. Tapi kalau duduk begini boleh. Ini duduk apa itu namanya di dalam kitab? Ini duduk begini boleh. Rasulullah itu duduk begini, kadang ini dikasih apa? Tali apa namanya, sulfan begini. Tapi begini itu nggak boleh, begini nggak boleh. Makruh. Itu menyerupai anjing katanya. Paham tuh? Wa ayajlisa ala warikaihi. Ya, duduk atas dua bokongnya, wahuma aslutna nasibaini rokibatai, yang dia menegakkan dua apa? Itunya apa namanya, rokbatai, apa namanya, dengkulnya. Boleh tak? Iqa. Mana tadi? Wa daliluhu hadisunaha Rasulullah anil iqa fi sholati. Tapi kalau enggak sholat mendesak karepmu. Tsumma yanhani hadzal musalli, kemudian apa? Merendahkan siapa musalli, hadzal musalli qa'idan hali duduk li ruku'ihi, pada rukuknya, bi yutuhadi jabhatahi ma qaddama rukbatayhi. Ya, ma qaddama rukbatayhi. Ketika duduk iftiras, si ininya ini apa? Jabhanya ini harus apa? Di depan rukbahnya. Hadza aqallu ruku'ihi. Jadi apa? Coba perhatikan nih. Ini apa ini? Ini dengkul. Ini harus sampai sini. Allahu Akbar. Ya, bukan begini saja. Ya, Allahu Akbar. Ini baru bagi yang mampu. Baik, ketika Anda sholat dalam keadaan apa? Duduk. Tetapi wal akmal an tuhadiya maudhi'a sujudi. Tetapi yang sempurna engkau memancarkan pada apa? Tempat sujudnya. Titik. Fa in ajaza, jikalau tidak mampu siapa al-musalli anil qu'udi, dari duduk, bil makna as-sabiq, tak mampu duduk, shalla li jambihil aiman, maka harus dia salat li jambihi, untuk apa? Jam itu apa? Nah, lambungnya sisi al-aiman yang kanan, jadi tidur miring ke kanan, mustaqbilal qiblah. Mustaqbilal qiblah in qadara ala dzalik. Tapi kalau di apa namanya, di rumah sakit itu kursinya nggak bisa Anda geser. Ketika Anda kelasnya bukan VVIP, kelasnya ruwet, mau sholat nggak bisa itu. Kayak gimana caranya? Sholli kama tasya, kaifa ma tasya, ya sebisamu. Kan di rumah sakit kan nggak bisa. Ketika Anda BPJS kelas 1 lagi, atau pakai kartu apa gitu, ya boleh. Wes gitu aja, mudah. Istishaban istihbaban hali sunnah wa yajuzu, dan boleh alal aisari, atas yang kiri. Fa in ajaza alal jambi fa mustalqiyan, tidak bisa tidur miring, ya silakan mustalqiyan. Apa mustalqiyan? Terlentang ala dhahrihi, atas punggungnya, warijlahu, adapun dua kakinya itu lil qiblati, dihadapkan ke kiblat. Wal aslu, adapun dalilnya,
Itu fi dzalika, dalam itu semuanya, itu hadisul Bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Imran bin Hasin wa kanat bihi bawasir, yang mana Imran bin Basir punya penyakit bawasir. Rasulullah mengatakan sholli qa'iman, salatlah berdiri, fa illam tastati fa qa'idan, tidak bisa ya duduk, wa illam tastati fa ala jambin, wa zada an-nasai fa illam tastati fa mustalqiyan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Thumma idza shalla ala hay'ati min hadhihi al-hay'at, andai kata dia udah sholat kayak seperti ini, wa qadara 'ala ar-ruku'i was sujud, dia mampu untuk rukuk was sujud, ata biha. Jadi sholatnya tadi apa? Tidur. Tapi ketika rukuk kok bisa berdiri? Harus berdiri. Tapi yo angel kayak gitu kan. Ini kan apa namanya? Ini kan nalarnya ulama. Tapi kalau rukuknya kok bisa berdiri, ya harus berdiri, gitu kan. Jadi dia berdiri tidak bisa, tapi kalau rukuk bisa, maka wajib. Wa illa au ma'a bihima mutanahhiyan, kalau tidak maka dia berisyarah. Baik. Walil qadiri 'alal qiyam at-tanaffulu qa'idan, ini yang tadi saya katakan. Walil qadiri, bagi orang yang mampu, 'alal qiyami, atas berdiri. Orang kok mampu berdiri, rek? Walil qadiri 'alal qiyami at-tanaffulu, adalah salat sunnah. At-tanaffulu menjadi mubtada. Qa'idan, hale berdiri. Kok berdiri? Qa'idan, hale duduk. Jadi salat sunnah boleh duduk. Wa kadza muttaji'an, begitu pula muttaji'an, tidur miring fil as-sahih. Kenapa? Li hadis al-Bukhari, karena hadisnya Imam Bukhari, man shalla qa'iman fahuwa afdalu wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'idi. Baik. Ini boleh, rek. Tapi pahalanya dikurangi. Wal muradu bin naim al muttaji, yang disebut dengan naim itu tidur miring. Wal yamin afdal, wal yaminu, adapun tidur miring ke kanan itu afdalul. Wa yaqutu, dan duduk siapa man lirruku'i, untuk rukuk, wasujudi, dan sujud. Wa yuwaqila yumi'u bihima, wa muqabilul asahi yaqulu liman yaqisul al-ittija'a 'ala al-quwwat al-ittija'u yamhu surat as-salati bi khilafil qu'ud. Qala fi syarhil Muslim fa in istalqa in kana ittija' lam yasih. Maksudnya apa? Ketika ente bisa tidur miring, kok salatmu dalam keadaan apa? Tidur terlentang, maka tidak boleh. Wallahu a'lam bis. Semoga bermanfaat dan barakah.